Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua yang berbahagia, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang tanda baca. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang huruf kapital, sekarang kita akan belajar tentang tanda baca. Adapun jenis-jenis dari tanda baca sendiri yaitu ada 8. Yang pertama ada tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, dan tanda kurung. Yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah tentang tanda titik. Tanda titik. Adapun tanda titik itu digunakan pada yang pertama, yaitu di akhir kalimat. Setelah kalimat itu berakhir, maka harus diberi tanda titik sebagai tanda bahwa kalimat itu sudah selesai. Jadi Andi mencuci piring, ketika kalimat itu sudah selesai maka harus dikasih tanda titik setelah kata piring itu. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contoh 1. Pendahuluan. Setelah angka 1, kalau kita lihat di situ, setelah angka 1 menggunakan tanda titik. Nah, itu yang dimaksud dengan di belakang angka. Jadi setelah angka 1 maka dikasih titik. Begitupun dengan subbabnya. Setelah pendahuluan ada subbab, latar belakang, dan tujuan. Latar belakang 1.1, 1.2. Setelah angka 1 dikasih titik. Loh Pak, bagaimana kok setelah 1.1, kenapa habis setelah 1 itu tidak dikasih titik lagi kemudian baru ditulis latar belakang? Nah, nanti ini ada pengecualian tersendiri, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. 1.2 tujuan sama, 1.2 itu pun sama, ditulisnya setelah titik, dikasih tanda titik setelah angka 1 saja. Setelah angka 2 tidak ditulis titik. Bagaimana kalau misalkan ada 3 angka, misalkan contoh tadi 1 pendahuluan kemudian 1.1 titik dikasih 2. Kalau tadi kan 1.1. Nah, sekarang dikasih belakangnya ditambahin angka 2. Maka dalam penulisan tanda titik sama, 1.2 dan tidak memakai titik setelah angka 2. Yang terakhir tidak menggunakan tanda titik. Nah, contoh lain, selain angka ternyata berpengaruh ke huruf. Contoh A, bahasa. Karena menggunakan huruf A, tetap harus menggunakan tanda titik. A, bahasa. Maka A titik bahasa. Kemudian ada apa aja dalam bahasa? 1 titik karena cuma 1 angka. Kalau 2 angka baru menggunakan 1.1. Tapi kalau 1 angka dikasih titik, 1 titik bahasa Indonesia, 2 titik bahasa Inggris. Nah, itu karena memang cuma 1. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa ada pengecualian gitu. Jadi kalau tadi itu setelah angka 1 tak menggunakan tanda titik, kalau ini ada pengecualian. Kalau semisal catatan yang pertama, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang bertanda kurung dalam suatu perincian. Nah, contoh ciri-ciri orang munafik. Titik 2. 1. Pakai tanda kurung. Kalau menggunakan tanda kurung, maka setelah tanda kurung tidak boleh dikasih titik. Itu. Jadi kalau udah menggunakan tanda kurung maka tidak boleh dikasih titik. Contoh 1 tanda kurung, apabila berbicara dia berdusta. 2 tanda kurung titik-titik dan seterusnya. Maksudnya titik-titik di situ adalah ya dilanjutin sendiri gitu. Ya, seperti yang kita tahu, apabila berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia ingkari, apabila dipercaya dia berkhianat. Nah, itu bisa dilanjutkan sendiri. Artinya setelah angka 1 ataupun setelah angka 2 yang ada tanda kurung maka tidak memakai tanda baca itu. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan tanda titik ketika di belakang angka atau angka terakhir
dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik atau gambar. Contoh, gambar 1 gedung cakrawala. Loh, kok ini tidak menggunakan titik gambar satunya? Oh, tadi kan pakai titik. Nah, karena ini biasanya kalau kita baca buku biologi terutama ada gambar. Gambar 1 maka tidak menggunakan tanda titik di gambar itu. Ada bisa keterangannya di bagian paling atas itu gambar 1 gedung cakrawala, setelah itu langsung ada gambarnya. Nah, sama dengan gambar 1.1 sama kayak tadi sebenarnya. 1.1 tidak ditulis 1.1 tapi 1.1 gitu. Ini biasanya ada di pelajaran yang ada gambar-gambarnya seperti biologi. Itu nanti bisa dilihat di buku paketnya. Cara penulisannya kurang lebih seperti itu. Next, slide selanjutnya. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 01.35.20, pukul 1 menit 35 detik ke 20. Setelah 01 atau menunjukkan jam 1 itu diberi tanda titik. Setelah menunjukkan menit 35 itu pun dikasih tanda titik, tanda baca titik. Nah, setelah 20 ini tidak diberi tanda titik karena ini terakhir gitu. Jadi cukup di 01, 35 dan udah itu aja. Kalau 20 nggak pakai tanda titik. Gampang bukan untuk waktu, jadi tidak ada masalah kalau untuk waktu. Oke, next slide selanjutnya. Yang keempat, itu tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, yang judul tulisannya pun yang tidak diakhiri dengan tanda tanya atau tanda seru. Biasanya kalau judul kan ada yang menggunakan tanda tanya gitu kan, ada yang menggunakan tanda seru. Nah, kalau tidak menggunakan tanda tanya atau tanda seru, maka menggunakan tanda titik. Dan tempat terbit. Oke, kalau adik-adik semua pernah belajar tentang cara penulisan judul, bahwa dalam penulisan disingkat Natajukopen. Apa itu Natajukopen? Natajukopen itu artinya nama, tahun, judul, kota, pen, yaitu penerbit. Nah, kita lihat penulisan nama daftar pustaka harus dibalik. Kalau misalkan namanya sebenarnya kan Cecep Zakaria, tapi dibalik jadi Zakaria C. Nah, ini cara penulisan untuk daftar pustaka. Nah, tadi seperti disampaikan bahwa setelah nama penulis menggunakan tanda titik, jadi dikasih tanda titik. Kemudian tahun 2008. Di situ juga sama, setelah tahun dikasih tanda titik. Bahasa Indonesia yang menarik. Nah, dalam penulisan judul kita harus paham. Kemarin sudah belajar tentang huruf kapital, cara menulis judul. Dalam penulisan judul maka harus menggunakan huruf kapital semua. Contoh, bahasa B-nya menggunakan huruf kapital, Indonesia I-nya menggunakan huruf kapital, yang-nya menggunakan huruf kecil, dike, dari, dan yang untuk. Nah, itu menggunakan huruf kecil. Menarik, M-nya menggunakan huruf kapital. Nah, khusus di penulisan daftar pustaka, maka penulisan bahasa Indonesia yang menarik, karena nama judul maka ditulis dalam bentuk miring tulisannya. Jakarta .2. Nah, untuk Jakarta tidak menggunakan titik. Kalau tadi setelah penulisan judul ada tanda titik. Jadi setelah nama orang, setelah tahun, setelah judul, dan terakhir yaitu setelah tempat penerbit. Nah, setelah tempat penerbit Gramedia, yaitu dikasih tanda titik lagi. Kalau tempat dikasih itu Gramedia. Kalau kota Jakarta maka tidak diberikan tanda titik, tapi menggunakan tanda titik 2. Loh, kenapa harus begitu? Karena ini kaidah dalam penulisan daftar pustaka. Kalau tanya kenapa seperti itu, karena dari sananya sudah begitu cara menulis daftar pustaka. Dan selanjutnya yang kelima yaitu tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Ini menunjukkan jumlah
Jadi ada berapa jumlahnya? Yaitu 13.000. Karena menunjukkan jumlah maka menggunakan titik 13.000-nya. Nah, kemudian ada catatan sendiri dari yang tadi. Kalau tadi menunjukkan jumlah maka harus diberi tanda titik. Kalau menunjukkan jumlah maka diberi tanda titik. Kalau ini catatan, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Kalau tidak jumlah maka tidak diberi tanda titik. Contoh, dia lahir pada tahun 1990. Tidak ditulis 1.990 karena tidak menunjukkan jumlah, karena itu menunjukkan tahun. Kalau menunjukkan tahun maka tidak usah dikasih tanda titik. Begitupun dengan ini, nomor rekening Pak Cecep 0128452334. Ini tidak menggunakan tanda titik. Kenapa? Karena tidak menunjukkan jumlah. Sama dengan halnya nomor telepon, misalkan 0857 3333 2222 gitu. Nah, itu tidak dikasih tanda titik karena tidak menunjukkan jumlah. Kemudian catatan yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan. Nah, kalau misalkan ada teman-teman dari jurnalistik membuat judul misalkan acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penulisan judul itu tidak diberi tanda titik. Karena apa? Karena di situ termasuk dari pengecualian tanda titik tadi. Kemudian gambar 3, alat cap manusia. Mohon maaf, ini salah, harusnya alat ucap manusia. Jadi setelah kata manusia tidak perlu memakai tanda titik. Yang ketiga yaitu tabel 4, jumlah pasien corona bulan April. Nah, sama dengan yang tadi nomor 2. Setelah bulan April tidak perlu diberi tanda titik. Nah, selanjutnya yaitu ada catatan yang lain, yaitu tanda titik tidak dipakai di belakang. Yang pertama, A, alamat penerima dan pengirim surat. Yang B, tanggal surat. Nah, ini saya balik contohnya. Yang satu yang tanggal surat dulu, Surabaya 19 Januari 1990. Setelah tanggal surat, setelah 1990 tidak menggunakan tanda titik. Jadi itu pengecualian untuk tanda titik yang tidak dipakai. Begitupun dengan alamat penerima dan pengirim surat. Contohnya, yang terhormat Kepala Pembinaan Bahasa itu tidak menggunakan titik. Jalan Cikini Raya nomor 23 juga tidak menggunakan titik. Rawamangun tidak menggunakan titik. Jakarta Timur juga tidak menggunakan titik. Nah, ini adalah contoh dari pengecualian tidak menggunakan tanda titik. Oke, saya rasa untuk materi tanda baca titik sekian saja. Untuk materi selanjutnya kita akan coba tanda koma. Untuk materi selanjutnya kita akan mencoba tanda koma. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.